Matematika Kelas 1 Tema 4 Subtema 1 dan 2 Bentuk bangun datar dan pola bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan ya kalian semua dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat belajarnya? Oke, kalau masih tetap semangat belajarnya, ingat dengan salam semangat. Oke, Ustazah ulangi ya. Salam semangat, Sekolah Dasyar, Al-Irsyad, Alhamdulillah, cerdas, berkarakter. Yeay! Itu ya. Satu kali lagi biar kalian tambah semangat belajarnya. Oke? Salam semangat, Sekolah Dasyar, Al-Irsyad, Alhamdulillah, cerdas, berkarakter. Yeay! Nah, kalian hari ini sudah semangat ya. Nah, kalau kalian sudah semangat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya dengan membaca basmalah. Oke. Istidadan, istaidu lidu'a, sam'an wa ta'an, du'aan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa bersama ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui bentuk bangun datar yang meliputi segitiga, segi empat, dan lingkaran. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan bentuk bangun datar berupa segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan benda-benda yang ada di sekitar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Nah, yang pertama kita pelajari bangun datar terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada bangun datar. Bangun datar yang pertama ada segitiga. Nah, di sini Ustazah jelaskan dulu ya. Segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Kemudian yang kedua, di sini ada segi empat. Nah, segi empat di sini adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, yang terakhir ada lingkaran. Nah, di sini lingkaran adalah bangun datar yang memiliki 1 sisi lengkung. Paham ya? Hari ini kita akan belajar 3 bentuk bangun datar. Apa tadi anak-anak? Ya, betul sekali. Yang pertama kita pelajari segitiga, segi empat, dan yang terakhir adalah lingkaran. Oke, Ustazah lanjut ya. Nah, di sini ada contoh bangun datar. Contoh bangun datar yang pertama kita pelajari segitiga. Nah, kira-kira apa saja ya contoh bangun datar segitiga itu? Oke, yang pertama, di sini ada penggaris segitiga. Nah, ini adalah contoh bangun datar anak-anak. Coba cari lagi contoh bangun datar segitiga yang kedua. Kira-kira apa ya yang bentuknya persegitiga? Segitiga. Apa ya? Oh, di sini ada makanan. Nah, di sini ada sepotong kue, sepotong pizza. Nah, di sini coba perhatikan bentuknya ya. Nah, di sini berbentuk segitiga. Oke.
contoh berikutnya. Nah, di sini ada atap rumah. Yang Ustazah warnai dengan warna hijau ini disebut apa anak-anak? Iya, betul sekali. Atap rumah. Nah, atap rumah di sini berbentuk segitiga. Perhatikan atap rumahnya saja ya. Oke, berikutnya segi empat. Coba kalian cari, kira-kira contoh bangun datar segi empat itu apa ya? Nah, ini yang sering kalian ketemui ketika kalian berada di sekolah. Apa ini gambarnya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambarnya papan tulis. Yang kedua ya, ada TV. Betul. Di sini TV berbentuk segi empat. Coba kita hitung dulu. Kalau ini benar-benar segi empat, sisi atas dan sisi bawah, kemudian sisi samping kanan dengan sisi samping kiri. Nah, kalau kita hitung, ini jumlahnya sisinya ada 4. Oke, paham ya? Baik, contoh yang terakhir di sini ada, ada gambar pintu. Nah, ini juga pintunya berbentuk segi 4. Ada sisi atas dan sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi, di sini memiliki berapa sisi anak-anak? Iya, memiliki 4 sisi yang disebut dengan segi 4. Oke. Yang terakhir kita pelajari adalah lingkaran. Nah, ini paling mudah sekali anak-anak ya. Kira-kira yang bentuknya lingkaran itu apa saja sih yang biasanya kalian temui? Nah, di sini ada bola. Nah, ini bola di sini berbentuk lingkaran. Dia memiliki satu sisi lengkung. Paham ya? Oke. Yang kedua contohnya kira-kira apa ya? Oh iya, di sini ada jam. Ada jam dinding. Di sini juga memiliki satu sisi lengkung. Dan yang terakhir contohnya adalah di sini ada roda mobil. Nah, di sini roda mobil ini juga memiliki satu sisi lengkung. Oke, dari sini paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Ustazah lanjutkan ya. Ayo amati gambar di samping. Nah, di sini Ustazah sediakan ada gambar. Coba diperhatikan ya. Petunjuknya, pada gambar di samping ada 3 pasang bentuk bangun datar. Nah, 3 pasang bentuk bangun datar ini ada segitiga, ada segi 4 yang berwarna biru ini ya. Kemudian ada lingkaran yang berwarna kuning. Nah, di sini warnanya tidak harus sama, merah, harus biru, harus kuning, tidak ya. Tapi ingat, bentuknya saja yang harus sama, yaitu bentuknya bangun datar segitiga. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Di sini yang berbentuk segitiga itu ada apa saja ya? Pertama, di sini ada daun beringin. Nah, di sini daun beringinnya berbentuk segitiga sayang. Oke, selanjutnya setelah daun beringin, kira-kira ada apa lagi ya? Coba diperhatikan pada gambarnya dan lihat angka yang terdapat di dalamnya. Kira-kira bangun apa saja? Oke. Atap rumah. Oke, seperti yang contoh Ustazah tadi ya. Atap rumah ini berbentuk segitiga. Jadi, bentuk bangun datar segitiga ini ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Paham ya? Oke. Selanjutnya, yang kedua di sini ada bentuk bangun datar segi 4. Kira-kira apa saja ya yang segi 4? Coba kita perhatikan. Oke, sudah ketemu? Ya, dinding rumah. Nah, dari tadi atap rumah, sekarang dinding rumah. Ini berbentuk segi 4 yang ditandai oleh dinding rumah yang berwarna kuning ini ya. Oke. Contoh yang kedua. Bentuk segi 4 itu ditunjukkan oleh nomor nomor 5. Betul sekali. Apa itu namanya?
truk. Oke, betul. Jadi, bangun datar segi 4 di sini ditandai oleh nomor 4 dan 5. Oke. Yang terakhir kita akan mencari bentuk bangun datar lingkaran. Apa saja itu anak-anak? Coba dilihat pada gambarnya ya. Oke, gambar yang pertama adalah matahari ditunjukkan oleh nomor 2. Oke, di sini bentuknya lingkaran ya sayang. Kemudian contoh bentuk bangun datar lingkaran yang kedua yaitu nomor 6. Yaitu benang sari pada bunga matahari. Nah, ini sama ya. Kalau ini bunga matahari, kalau yang ini matahari saja ya. Nah, coba kalian perhatikan pada benang sarinya. Benang sari itu yang melingkar di tengah ini sayang. Nah, ini yang dinamakan benang sari. Nah, di sini ada beberapa sekumpulan benang sari. Nah, di sini berbentuk lingkaran. Oke. Jadi, bentuk bangun datar pada gambar yang Ustazah sediakan di sini ada ditunjukkan nomor 2 dan 6. Paham ya? Oke. Ustazah lanjut ya. Nah, Ustazah juga punya gambar selanjutnya. Di sini perhatikan gambar di samping. Nah, tugas kita menentukan bentuk bangun datar yang terdapat di dalam balon. Nah, perhatikan dulu pada balon ini ya. Oke. Balon yang pertama kita harus menunjukkan yang segi 4. Perhatikan mulai dari sisi kiri ya, sisi kiri paling atas. Oke. Nah, di sini ya, yang di dalam balon di sini ada segi 4, ada segi 3, kemudian ada lingkaran. Perhatikan yang atas ya. Perhatikan sisi kiri paling atas. Di sini ada balon. Coba tugas kita yang pertama adalah kita mencari balon yang di dalam balonnya itu ada segi 4. Oke, yang pertama kita tunjuk ya. Kebetulan ini segi 4. Berarti di sini menunjukkan balonnya berwarna ya, betul sekali, ungu. Setelah ungu, sederet ini lagi kita cari lagi. Ya, ini warna hijau. Betul ya. Kemudian kita cari lagi yang berbentuk segi 4. Warna balon warna pink. Oke, selanjutnya balon warna kuning. Kita lihat pada balon yang ada di bawahnya kereta ini ya. Oke, kita perhatikan yang segi 4. Itu adalah warna biru. Oke, setelah itu habis ya. Tugas kita yang kedua adalah, nah di sini adalah 4 sisi. Jadi, segi 4 ini memiliki 4 sisi. Sisi atas dan sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kita hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar segi 4 di sini memiliki 4 sisi. Oke, paham ya? Oke, Ustazah lanjut lagi. Kita cari balon yang kedua yang berbentuk di dalamnya ada bentuk bangun datar segi 3. Yang pertama, kita lihat paling atas lagi ya. Kita urutkan dari atas lagi. Kita urutkan dari atas sebelah kiri. Oke, balonnya berwarna kuning. Setelah kuning, kita deret lagi. Oke, warna hijau. Setelah itu kita cari lagi. Oh, ini ada yang turun. Ini warna biru. Kemudian, sudah habis ya deret yang atas. Kita lihat balon pada deretan bawah. Nah, di sini ada segitiga berwarna ungu, kemudian ada lagi berwarna pink. Oke. Jadi, segitiga di sini memiliki 3 sisi. Sisi kanan dan sisi kiri, kemudian yang terakhir adalah sisi bawah. Jadi, di sini kalau kita hitung, segitiga ini memiliki 3 sisi. Paham ya?
Oke, tugas kita yang terakhir mengamati gambar ini, kita mencari apa anak-anak? Iya, bentuk lingkaran. Lingkaran yang pertama di sini ada hijau, kemudian merah, ada lagi berwarna pink, yang terakhir deret yang paling bawah diperhatikan ya. Balon bawahnya kereta, kita lihat ada warna kuning, kemudian berwarna yang terakhir berwarna biru. Nah, di sini bentuk bangun datar yang ada balon yang terakhir di sini memiliki berapa sisi? Untuk lingkaran dia memiliki satu sisi lengkung. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, lanjut ke materi pola bilangan. Nah, pola bilangan di sini kita perhatikan contoh soal ya, dan coba fokus pada video Ustazah. Coba yang pertama di sini soal nomor 1, kita amati dulu ya. Di sini ada angka 1. Angka 1 paham ya, yang ada di kotak ini. Angka 1. Berikutnya di sini ada angka 4. Nah, ada angka 7, kemudian angka 10. Caranya bagaimana Ustazah? Oke, caranya yang pertama, angka 1 ini bisa menjadi angka 4. Berarti, oke, perhatikan ya, 1 ini ditambah berapa yang hasilnya menjadi 4. 1 ditambah berapa yang hasilnya bisa menjadi 4. Oke. Jadi 1 ditambah 3. Nah, di sini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 3 lagi ya, berarti sama dengan 7. Betul sekali, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kalau angka yang pertama, loncatan yang pertama ditambah 3, kemudian loncatan kedua ini ditambah 3, yang terakhir pun juga sama, harus ditambah 3. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan, iya, sama dengan 10. Betul ya? Berarti dalam satu deret ini dinamakan memiliki pola loncat 3 atau ditambah 3. Paham ya dari sini? Oke. Yang kedua, kita perhatikan. Di sini ada kotak berisi angka 2. Yang kedua, kotaknya kosong. Kemudian ada 6. Kemudian ada kotak kosong lagi. Nah, caranya gimana Ustazah? Ini Ustazah kasih bocoran. Di bawahnya diperhatikan ya. Di sini ada di angka ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Nah, caranya 2 berarti ditambah 2 sama dengan berapa sayang? Oke, jawabannya betul sekali. Ada 4. Nah, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau 4 lagi ditambah 2 sama dengan 6, betul ya? 4 ditambah 2 ada 6. Berarti kotak yang tugas kita adalah mengisi kotak yang terakhir. Nah, 6 ini ditambah 2 sama dengan berapa? Coba kalian hitung. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, paham ya? Jadi, pola bilangan di sini adalah memiliki loncat 2 atau ditambah 2. Oke, paham ya dari bentuk pola bilangan ini? Oke, lagi. Nah, Aldo dan teman-teman bermain kelereng di halaman. Mereka menghitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Tugasnya, lengkapilah pola berikut. Nah, perhatikan pada
kolom pertama ini ya, ada kelereng berjumlahkan 4. Paham ya? Ada 4, terus di sini ada kosong. Kira-kira berapa kelereng ya? Berikutnya ada kelereng berjumlahkan 8. Nah, setelah kelereng 8, yang terakhir di sini adalah kelereng berjumlahkan 10. Cara yang pertama kita lihat pada angka kelereng 8 ya. 8 di sini bisa menjadi 10, menjadi kelereng 10. Caranya adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga berapa sih kelereng yang kosong ini? Nah, caranya sama. Kita lihat pada kolom atau kelompok kelereng yang pertama. Kalau kelereng yang pertama di sini adalah 4, jadi 4 ini ditambah 2, sama seperti 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan, ada 6 kelereng. Betul sekali. Coba kita hitung ya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 lagi sama dengan 8. 8 ditambah 2 lagi sama dengan 10. Paham ya anak-anak? Berarti di sini dari angka 4 menjadi 6, 6 menjadi 8, 8 menjadi 10 dikatakan memiliki pola loncat 2 atau ditambah 2. Nah, cuman bedanya dari Ustazah yang jelaskan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya berupa angka, kalau yang kali ini menghitung polanya dengan memperhatikan gambar. Gambar apa itu anak-anak? Gambar kelereng. Paham ya dari soal cerita ini? Selanjutnya ya. Nah, di sini melengkapi bilangan kotak dengan bilangan yang tepat. Di sini ada 1, 3, kemudian kosong, ada 7, kosong lagi ya, kotak kolomnya diisi berapa, kemudian terakhir ada 11. Nah, kita sudah belajar tadi ya, kalau kita perhatikan yang pertama, di sini ada 1, kemudian 3. Berarti 1 ditambah berapa ya yang hasilnya 3? Berarti ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian tugas kita adalah mengisi kolom yang kosong ini ya, atau belum terisi. Kira-kira 3 ditambah berapa tadi? Kalau 1 ditambah berapa sama dengan 3, berarti 3 juga sama, harus ditambah 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan, betul ya, 7. Tugas kita yang terakhir pada nomor 1 ini mengisi kolom yang masih kosong 1. Nah, ingat ya, pola ini tadi mulai dari yang 1 ke 2 adalah ditambah 2. Jadi 7 ditambah 2 hasilnya 9. Betul sekali. 9 ya. 9 ditambah 2 lagi sama dengan 11. Paham ya? Berarti nomor 1 ini memiliki pola loncat 2. Betul. Kita perhatikan soal nomor 2. Ada soal lagi. Ini yang Ustazah hilangkan adalah kolom yang pertama. Tadi kolom yang kedua ya pada nomor soal 1. Sekarang perhatikan pada soal nomor 2. Yang hilang adalah kotak yang pertama. Kemudian kotak yang keempat hilang. Cara yang pertama kita perhatikan dulu. Di sini ada angka 6. Kemudian ada angka 9. Nah, cara yang pertama kita lihat 2 ini dulu ya. 6 ditambah berapa hasilnya bisa 9? Ya, berarti 6 ditambah
3 sama dengan 9. Berarti sebelumnya angka berapa ya kalau bisa ditambah 3 itu sama dengan 6? Ya, berarti 3 ditambah 3 hasilnya 6. Berarti kolom yang pertama di sini berisikan angka 3. Ya, 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3 lagi sama dengan 9. 9 ditambah 3 lagi sama dengan? Oke, jawabannya benar sekali. 12. Kemudian 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, dari soal nomor 2 ini sudah paham ya? Berarti polanya berapa ya? Oke, berarti dia memiliki pola loncat 3. Atau ditambah 3. Paham ya? Sekarang ada soal lagi. Menentukan pola bilangan dari suatu baris bilangan. Nah, kalau tadi suruh mengisi kolom yang kosong. Kalau sekarang tidak mengisi anak-anak. Cuma menentukan pola bilangannya saja. Kira-kira berapa ya dari pola bilangan 1 deret ini. Perhatikan nomor 1. Ada angka 5, ada angka 7, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 15. Nah, 5 ini ditambah berapa? Sama dengan 7. 2. Betul sekali. 5 ditambah 2, 7. Betul ya. Kemudian 7 ditambah 2 lagi. Sama dengan 9. 9 ditambah 2 lagi sama dengan 11. 11 ditambah 2 lagi sama dengan 13. 13 ditambah 2 lagi sama dengan 15. Nah, pertanyaannya, pola bilangan di sini berarti loncat 2, yang artinya bisa ditambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Betul ya? Oke, kalau berarti sudah paham soal nomor 1, bisa ke soal nomor 2. Nomor 2 perhatikan juga di sini kolom yang pertama ada angka 4, kemudian angka 8, kemudian angka 12, ada angka 16, ada angka 20, dan yang terakhir ada angka 24. Nah, pola bilangannya kira-kira berapa ya? 4 ditambah berapa sama dengan 8? Ayo, berapa? 4 ditambah 4. Oke, jawabannya 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti berikutnya juga harus ditambah 4. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Sama ya. Berikutnya juga sama. 12 ditambah 4 lagi sama dengan 16. Perhatikan di sini. Paham ya? Di sini ada angka 16. Kemudian ditambah 4 lagi sama dengan 20. Berarti betul ya. Terakhir 20 ditambah 4 lagi. Ya, sama dengan 24. Berarti pola bilangan di sini memiliki loncat 4 atau ditambah 4. Paham ya? Oke, ya. Di sini membuat pola bilangan. Nah, ini tingkatannya sudah agak naik lagi ya. Coba kalau kalian memperhatikan dengan baik-baik, Ustazah yakin pasti kalian bisa. Karena kalian adalah anak yang hebat. Oke? Oke. Kita perhatikan pada soal yang pertama. Buatlah pola bilangan bertambah 3 mulai dari bilangan 5. Ingat, mulai dari bilangan 5. Nah, di sini ada 5 kotak. Yang ketiga kotaknya itu kosong. Nah, kita tulis dulu. Perhatikan ya. Mulai dari bilangan 5. Berarti angka 5 itu kita diisi di depan sini. Nah, 5. 5
ditambah 3. Nah, ini pola bilangan bertambah 3. Betul ya? Kalau 5 ditambah 3 sama dengan 8. Betul ya? Oke, selanjutnya sama. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke. Kemudian lagi 11 ditambah 3 sama dengan 14. Betul. Yang terakhir, kolom yang terakhir kita perhatikan. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Gitu ya caranya. Diperhatikan pada soalnya dulu, oke? Ustazah lanjutkan ke soal nomor 2. Buatlah pola bilangan bertambah 2, di mana bilangan yang kedua adalah 8. Nah, berarti kira-kira kolom yang pertama ini angka berapa ya? Angka berapa kalau ditambah 2 sama dengan 8? Ya, betul sekali, 6. Selanjutnya sama. Kalau di sini angka 6 ditambah 2 sama dengan 8, berikutnya pun juga sama. Ditambah berapa anak-anak? Iya, ditambah 2. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Betul sekali. Berikutnya juga sama lagi. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Dan yang terakhir, 12 ditambah 2 lagi sama dengan 14. Nah, paham ya? Oke. Soal yang terakhir di sini, tugas yang terakhir di sini adalah yang pertama, kalian latihan mengerjakan di buku Buping Matematika halaman 68, latihan 2, dan halaman 69, latihan 4. Dan tugas yang kedua ada di buku Bupena. Bupena halaman 119. Ayo berlatih. Oke, jadi kesimpulan kali hari ini kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, yang kita pelajari bangun datar itu adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lengkung dan garis lurus. Ingat ya, garis lurus dan garis lengkung. Apa saja tadi? Garis lurusnya ada segi 3, segi 4. Kemudian garis lengkungnya apa, Ustazah? Ya, garis lengkungnya tadi kita sudah belajar mengenai lingkaran. Oke, kesimpulan yang kedua, kita sudah belajar tentang barisan bilangan. Nah, barisan bilangan tadi adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Itu ya. Baiklah, kita Ustazah akhiri dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikirim ke Ustazah ya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.